Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Al-Mukarram Ketua RW 010 Bapak Mundir, Al-Mukarram Bapak Haji Fuad, Al-Mukarram Al-Ustadz Asmat, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasbullah, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Anis Muhammad Said. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dan kita semua yang hadir di masjid ini semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang zahir maupun yang batin. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan, dan semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, segala harapan-harapan kita, segala cita-cita kita, baik harapan dunia maupun harapan akhirat, dikabulkan oleh Allah. Yang sulit dimudahkan oleh Allah, yang sedang sedih, yang sedang susah, semoga diganti kesedihannya, diganti dengan kemudahan, diganti dengan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, hidup yang penuh dengan keindahan. Dan kita minta kepada Allah rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan membantu agama, bermanfaat untuk muslimin wal muslimat, dan dimudahkan untuk haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah semoga putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh wassolehah, menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang ahli zikir, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum ibadah semoga dimudahkan untuk ibadah, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat. Semoga putra putri kita dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga duduknya kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk mu'alif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, Habib Saleh bin Musa Hamid Bukar Gresik, Abdullah bin Al-Atas, bin Hasan bin Muhammad Ahmad bin Husain bin Abu Khalid bin Abdullah bin Mahsan Al-Atas, wa Kaji Hashim Asy'ari, Kaji Khalil Abang Kalan, Kaji As'ad Samsul Arifin, wa Kaji Nur Ali, wa Kaji Ihsan Jambes, wa Mbah Maimun Zubair, wa Kaji Sahal Mahfud, Jami'il Auliya wal Aqtab wal Amjad wal Autad, Sayyidil Rasul bin Ahmad bin Hasan Fatak, bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Murabbi Ruhina bi Hamid bin Syekh Salim, Jamil Auliya fi hadzal bad, Jamil Masya yakhdillah bi barakati Allah salim innallaha an-najil minal muttaqin ats-tsabitin al-qadamil qawim fi suhbatir rasul karim dukhina fi hizbi ahlillahi muflihin min syifa ila ajlat filana sabil lana khasaikhul mu'minah janna minal radin al mardin al hadil mahdin wa nathabbit qulubana wa alsitana la dzikrihi wa mahabbatihi wa sulih al ahwal taqmin min al a'mal tumla rawi abaihi wa ikhwan al anbiya masin usul al musis hadal masjid almarhum Haji Iming bin Haji Dogal, almarhum Minam binti Ajami, almarhum Ayah Rabbil almarhum almarhum Haji Syarif bin, almarhum Haji Amir bin Haji Zaini, almarhum Bapak Sahrani, almarhum Abih Rokib, Ujami hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antolkin bin Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Tolkin bin Ali, semoga Allah meridhai beliau berkata, aku pernah mendengar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailatin. Tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Rawahu Ahmad wa thalathah wa sahahu Ibnu Hibban. Al-makna al-ijmali, makna secara global, al-witru
la takarraru fi lailatin wahidah. Witir itu tidak berulang pada satu malam. Jadi nggak boleh kalau sudah witir kemudian witir lagi. Di anna takrirahu yubtilu makna witritihi. Ya, karena dengan mengulang witir, ya witir sampai 2 kali berarti udah nggak ganjil lagi, jadi genap. Misalnya habis sholat isya, sholat witir 3 rakaat, kemudian pas mau tidur atau bangun tidur witir lagi 3 rakaat atau 1 rakaat, maka bilangannya jadi genap. Ya, itu yang dimaksud la witrani fi lailatin, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Karena apa? Kalau 2 kali witir yang kalibu syaf'an, maka bilangannya udah nggak ganjil lagi tapi menjadi genap. Hina idin faman autaro summa arada an yantafila falyantafil wala yu'idul witra. Nah, barang siapa yang sudah sholat witir, misalnya habis sholat isya dia witir, atau sebelum tidur dia sholat witir, tiba-tiba di tengah malam bangun, ya tengah malam bangun dia sholat tahajud, ya, kan penutup kan witir itu bagusnya, ya, jadi ija'alu akhir sholatikum billail witron, kata Nabi. Jadikan penutup sholat malam kalian itu witir. Ya, di tengah malam kita mau sholat taubat, mau sholat hajat, mau sholat tasbih, mau sholat tahajud, intinya terakhir jadiin itu sholat witir. Itu kalau punya kebiasaan bangun di tengah malam atau bangun sebelum subuh, intinya terakhir tuh menutup sholat witir. Bagusnya seperti itu. Kenapa? Ya karena itu waktunya mustajabud doa, waktunya Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan ampunannya, menawarkan kepada hamba-hambanya, siapa yang punya hajat, siapa yang mau tobat, siapa yang punya permohonan, ayo minta, ini waktunya. Ya, yang mana Nabi besar Muhammad SAW bersabda, yanzilu kulla lailatin, ya, ila sama'id dunya ina ibqa thuluthul lail akhir. Ya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun. Maksudnya Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan ampunannya, Allah menurunkan anugerahnya ila sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail akhir, ketika sepertiga malam terakhir. Malam itu dibagi 3. Dari maghrib ya jam 6 sampai setengah 5 dibagi 3, ya sekitar jam 3-an lah, sepertiga malam terakhir, ya jam 3 setengah 4 tuh sepertiga malam terakhir. Afdolnya sholat jam-jam segitu. Kenapa? Karena ketika waktu-waktu itu Allah sedang menurunkan rahmatnya, menurunkan ampunannya, menawarkan kepada hamba-hambanya. Ya, siapa yang mau tobat, siapa yang punya hajat, siapa yang punya permohonan, ya semua di antara kita banyak dosa, betul apa tidak? Semua di antara kita punya hajat. Siapa yang nggak punya hajat? Semua kepengen, ada yang dipengenin. Nah itulah waktu yang tepat minta kepada Allah. Tapi terus terang, banyak di antara kita waktu-waktu gitu lagi apa? Lagi asik dalam tidur kita. Ya masih asik dalam tidur kita. Padahal tuh malam itu ibarat proposal, udah nggak pakai nunggu lagi. Ya ibarat Pak Wali datang ke Aslamiyah. Ya Aslamiyah mau ada hajat apa? Bangun musola, bangun masjid, apa-apa? Atau mau bikin maulid, sini proposalnya. Ini kalau udah proposal dipinta udah pasti dapat. Lain hal kalau kita naruh proposal, yaitu untung-untungan. Kenapa? Yang naruh proposal banyak, ya sana dapat juga nggak besar. Tapi kalau udah Pak Walinya yang nawarin, ini Allah yang menawarkan. Siapa yang mau ampunan, siapa yang punya hajat, ini waktunya. Nah jadi bagusnya itu di sepertiga malam terakhir, ya untuk sholat witir. Tapi kalau nggak biasa bangun di sepertiga malam, wah saya mah kalau udah tidur mah lewat. Nanti bangun-bangun adzan subuh, ya udah berarti apa? Sholat witirnya sebelum tidur atau habis isya. Nah tiba-tiba nih dia udah punya kebiasaan habis sholat isya, sholat ba'diyah isya, kemudian sholat sunnah witir. Itu ba'diyah isya jangan diremehkan. Ya,
Jadi Nabi besar Muhammad bersabda, arbaun ba'dal isya'i kamitslihinna fi lailatul qadri. 4 rakaat ba'da isya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ba'da isya. Itu kamitslihinna fi lailatul qadri, itu pahalanya sama seperti mendapatkan Lailatul Qadar. Ya Allah. Ya, itu Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kata Habib Abdullah Al-Haddad, 1000 bulan itu ya kalau dihitung tahunnya itu 84 tahun lebih. Ya, 84 tahun lebih. Ada di sini yang usianya udah 80? Nggak ada. Itu kita ya sholat 4 rakaat pada isya itu bagaikan ibadah selama 84 tahun lebih. Seminggu kali 84 udah berapa tuh? Sebulan kali 84 udah berapa? Ya, maka meskipun usia umat Nabi besar Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70, tapi bisa menyamai, bahkan bisa menandingi ya amalan umat-umat terdahulu yang usianya ratusan. Dengan apa? Dengan menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, habis ba'da isya 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya. Ini baru setelah itu sholat sunnah witir. Ini kalau yang nggak biasa bangun tengah malam, tiba-tiba bangun dia. Ya, udah tidur tiba-tiba bangun. Kenapa? Kebetulan ada bola. Ustaz, saya biasanya tidur. Cuma kemarin ya Indonesia lawan Saudi saya bangun itu. Ya, daripada saya bengong-bengong, saya witir lagi tuh. Boleh apa tidak? Nah, di sini dijelaskan oleh Said Alwi, faman autara summa arada an yantafila falyantafil wala yuidul witra. Nah, barang siapa yang pengen sholat sunnah lagi, silakan sholat sunnah, tapi jangan ngulangin witirnya. Mau sholat sunnah silakan sholat sunnah. Ya, mau tahajud, mau tasbih, mau hajat, mau tobat, silakan, tapi jangan mengulangi witir. Wa in sya'a dhamma rakaatan ila witril awwal. Kalau mau, misal tadi udah 3 rakaat, sholat 1 rakaat. Ya, kalau tadi udah 3 rakaat, apa? Maka sholat 1 rakaat, kan jadi genap tuh. 3 jadi 4. Ya, atau tadi sholat 1. Ya, maka sholat berapa? Tadi sholat 1, sholat 3 jadi genap 4. Nah, ketika sudah genap 4, kan witir paling banyak kan 11. Silakan tuh, kan udah genap tuh 4. Silakan nambah 2 boleh, nambah 2 boleh. Nanti akhir ganjilin lagi. Paham gak nih? Ya, misalnya saya ulangi lagi nih. Misalnya Bang Agus udah sholat sunnah witir 3 rakaat. Tiba-tiba bangun tengah malam. Ya, kan udah sholat witir 3 rakaat. Mau witir lagi bagaimana? Ya udah, genepin aja dulu. Sholat 1 rakaat. Jadi berapa tuh? 4 genep kan? Nah, udah 4 genap, silahkan. Mau sholat berapa kek? Ya, mau sholat berapa rakaat silahkan. Tambahin 2. Mau sholat tahajud boleh, mau sholat taubat boleh, mau sholat tasbih boleh. Nanti di akhir tutupnya apa? Witir lagi. 1 boleh, 3 boleh. Jelas apa tidak nih? Ini cara pertama. Jadi yang ganjil digenepin dulu, nanti di akhir ganjil lagi. Ya, ini cara pertama. Summa yusolli masa'a summa yutir akhiran. Ya, jadi dia sholat sesuka dia, kemudian nanti di akhirnya dia witir lagi. Ya. Wa hadza ilam idza lam yakhaf tulu'ul fajr. Ini kalau tidak takut terbit fajar. Ini waktu masih lama nih. Kalau waktunya masih lama, udah genepin dulu. Kan udah ganjil, ini waktu masih lama nih, masih jam 4, subuh masih lama, saya masih mau banyak sholat, ya udah genepin dulu. Yang tadi 3 tambah 1 jadi 4, udah terus 2 rakaat, nanti akhir ganjil lagi. Ya. Tapi kalau
kita nggak mau cara yang seperti itu boleh. Ya, jadi gimana? Kan udah witir tuh 3. Ya, terus gimana? Jangan witir lagi. Tambahin 2 dengan niat witir boleh. Tapi 2 hitungannya tetap ganjil. Kan witir itu kan paling banyak 11. Tadi udah sholat 3. Ya udah, tengah malam tambahin 2. Jadi 5, masih semangat, tambahin lagi 2. Jadi 7, tetap hitungannya tetap ganjil. Ini kayak cara yang kedua lebih enak ini. Ya, jadi nggak ribet-ribet ngulang ganjil lagi. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jelas ya. Jadi keterangan ini apa ada dalam kitab-kitab fikih. Nah, baik. Fiqhul hadis. Pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? La yajuzu ibtul witri ba'da salatihi. Enggak boleh membatalkan witir setelah sholat. Nah, habis kan udah sholat witir, dibatalkan dengan apa? Dengan ganjil lagi, jadi genep. Kemudian nanti di akhir enggak ganjil lagi, itu namanya membatalkan witir. Enggak boleh begitu. Ya, la witrani fi lailatin, tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Maksudnya yang tadinya ganjil, kita ganjil lagi jadi genep, itu yang enggak boleh. Ya, digenepin dulu boleh, tapi di akhir ganjil lagi. Atau ya jangan ganjil lagi, sholatnya 2, biar hitungannya tetap ganjil. Sampai sini jelas atau tidak, Pak? Jelas ya. Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dari Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridai beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbihis rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Ya. Dari Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridai beliau, dahulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat witir, itu rakaat pertama baca sabbihis rabbikal a'la. Sebagaimana kalau salat Jumat. Ya. Kemudian rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat ketiga baca qul huwallahu ahad. Ya, wala yuslamu illa fi akhirihinna. Nabi enggak salam melainkan di akhirnya saja. Kan biasanya Nabi salat 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat. Nah, ini ada riwayat itu Nabi besar Muhammad salat witir 3 rakaat sekaligus dengan 1 salam. Ya. Wali Abi Daud wa Tirmidzi nahu an Aisyah fi kulli suratin fi raqatin wa fil akhirah qul huwallahu ahad wal muawwidhataini. Tapi ada riwayat dari Sayyidah Aisyah sama kayak tadi. Ya, cuma kan tadi kan rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua qul hu. Ya, rakaat kedua qul ya. Rakaat ketiga qul hu, udah selesai. Ini riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Kan beda nih sama yang kita amalkan setiap witir puasa, kan beda. Ini rakaat ketiga hanya baca qul huwallahu ahad, langsung ruku. Nah, ini riwayat Ubay bin Ka'ab. Sedangkan riwayat Sayyidah Aisyah itu di akhir bacanya qul huwallahu ahad wal muawwidhataini. Ya, qul hu, falak dan Anas, sebagaimana yang diamalkan di Indonesia, yang biasa kita amalkan sehari-hari. Ya, jadi intinya apabila ada ya hanya baca kulhu saja, itu jangan disalahkan. Itu ada riwayat Ubay bin Ka'ab yang biasa diamalkan oleh warga Indonesia. Itu riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahwalun fil itat. Itu Nabi besar Muhammad ya. Salat witirnya macam-macam. Ya, salat witir macam-macam. Fataratan yutiru bi thalathi rakaat wala islamu illa fi akhirihinna. Terkadang Nabi salat witir langsung 3 rakaat. Salamnya nanti di akhir. Ya, itu terkadang witirnya Nabi besar Muhammad seperti itu. Wataratan yutiru bitalatin yaslamu min rakaatain. Ya. Dan terkadang Nabi besar Muhammad witirnya 2 rakaat salam.
Ya, 2 rakaat salam. Tsumma ya'ti bi rakaatin. Dan nanti sholat lagi 1 rakaat salam. Ya, wa kullu dzalika, semua itu tsabitun min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua ya dikerjakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sholat 3 rakaat sekaligus boleh, karena Nabi besar Muhammad pernah sholat 3 rakaat sekaligus. Yang sholatnya 2 rakaat salam, nambah lagi 1 rakaat salam, Nabi juga pernah sholat witir seperti itu. Tinggal pilih yang mana ya yang kita mau. Illa annal ghaliba min fi'lihi, akan tapi kebiasaannya sholatnya Nabi, kebanyakan sholatnya Nabi an yaslama min rakaatain. Itu Nabi selalu membagi 2 salam tiap 2 rakaat. Summa ya'ti bitsalitsah, kemudian nanti bangun lagi 1 rakaat. Ini kebanyakan yang dikerjakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mujmalul qaul, kesimpulan dari pembahasan ini, annal witra yajuzu fi'il wasli wal fasli. Witir itu boleh disambung, boleh dipisah. Ya, dipisah 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, atau disambung 3 rakaat sekaligus. Ya, sebagaimana kalau di Aslamiyah ini biasanya dipisah 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Tapi kalau di Kobra di bawah ya, di mana? Baitus Salam ya. Itu 3 rakaat 1 salam. Itu dapat disambung. Ya, semua itu pernah dikerjakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin riwayatul fasli arjahu, akan tapi riwayat memisah itu lebih unggul dibanding yang menyambung. Kenapa? Karena dengan memisah berarti 2 kali takbiratul ihram. Kalau dipisah 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, berarti apa? Takbiratul ihramnya berapa kali? 2 kali. Kemudian salamnya berapa kali? 2 kali. Maka lebih banyak perbuatannya, lebih banyak takbirnya, lebih banyak salamnya, maka pahalanya lebih besar. Ya, ini kalau bicara lebih unggul. Kalau bicara boleh, semuanya boleh. Ya, bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i memang ini dikukuhkan 2 cara. Boleh kita mengerjakan dua cara. Cara pertama boleh, cara kedua juga boleh. Hanya saja kalau ingin menggunakan cara menyambung 3 rakaat, nanti di rakaat yang kedua jangan duduk. Di rakaat kedua jangan duduk. Kan biasanya kan rakaat kedua tuh habis sujud yang kedua duduk tahiyat awal. Ini enggak. Langsung bangun berdiri. Jadi rakaat pertama langsung berdiri, rakaat kedua juga langsung berdiri. Duduknya nanti di akhir aja, rakaat ketiga. Kenapa? Biar nggak sama dengan maghrib. Ya, biar nggak sama dengan maghrib. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jelas. Jadi kalau ada yang bertanya, itu mazhab apa? Sama. Itu juga mazhab Imam Syafi'i. Ya. Baik. At-tahlilul lafzi fiqhul hadits. Banyak apa dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, ihda syagi ita di salsam salatu rakaat bislamin wahid. Ya, ternyata itu cara witir Nabi itu ada 2. Bukan hanya 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat. Ternyata Nabi juga pernah sholat 3 rakaat 1 salam. Itu hukumnya boleh. Ya. Tapi kalau sholat tarawehnya itu nggak boleh langsung 4 rakaat sekaligus. Langsung 4 rakaat 1 salam itu batal. Ya, kenapa? Karena sholatul lail matna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, yang boleh langsung 3 itu hanya witir. Selanjutnya istihbabu qiraati hadis suwar fi rakaatil witri wa bi qalatil malikiyah wasyafi'iyah. Nah, berkata Imam Maliki, ya mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah itu sunnah kalau witir baca surat-surat ini. Ialah yang pertama baca Al-A'la, itu kalau hafal.
Ya, kalau nggak hafal bagaimana? Sambil lihat boleh nggak? Boleh. Tandain dulu Pak. Ya, ditandain dulu. Jangan sampai nggak ditandain. Pas sholat nyari-nyari. Ya. Ini banyak gerak batal. Ya, kalau banyak gerak batal. Ya, jadi jangan banyak gerak. Ambil satu kan, langsung dua. Udah selesai. Ya, ini kita ambil satu, ngambil kan, langsung balik. Dua, langsung bisa baca. Ya, kalau dua gerakan masih belum ketemu, diam dulu sebentar. Diam sebentar, durasinya kayak orang tumainah, 2 detik aja. 2 detik kita diam, itu hitungannya udah satu lagi. 1, 2. Ya, jadi nggak boleh gerak 3 kali berturut-turut. Gerak 3 kali berturut-turut, maka sholatnya batal. Ya, jadi boleh Bapak baca Quran sambil sholat, boleh, bagus. Ya, saya baca 1 juz sambil sholat, bagus. Ya. Nah, jadi al-a'la kalau nggak hafal boleh sambil lihat begini, nggak apa-apa. Nanti juga hafal sendiri. Nah, kalau ribet begitu misalnya, saya boleh nggak baca surat lainnya? Boleh, bebas. Bahkan baca Fatihah saja juga boleh. Kalau boleh baca Fatihah saja juga boleh. Tapi afdolnya, bagusnya, rakaat pertama baca al-a'la. Rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga qulhu al-falak an-nas, sebagaimana yang biasa dilakukan di daerah kita. Nah, itu madhab Malikiyah dan madhab Syafi'iyah, seperti itu. Ya. Wa qalatil Hanabila wal Hanafiyah, tapi kalau madhab Hanabila, Imam Ahmad bin Hanbal, dan madhab Imam Abu Hanifah, yusannu qiraatul a'la wal kafirun wal qul huwallahu ahad faqat. Ya, rakaat ketiganya hanya baca kulhu saja, nggak baca falak, nggak baca an-nas. Ini kalau madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kenapa kok bisa begini, bisa beda seperti ini? Ya, madhab Maliki dan madhab Syafi'i ikut riwayat Sayyidah Aisyah. Ya, riwayat Sayyidah Aisyah itu yang dibaca pertama al-a'la, kedua kuliah, ketiga kulhu falak an-nas. Itu riwayat Sayyidah Aisyah. Tapi kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengambil riwayat Ubay bin Ka'ab. Ya, yang mana rakaat ketiga hanya kulhu saja. Ya, kenapa kok bisa beda begitu? Ya, karena bedanya cara pandang. Kalau menurut madhab Syafi'i dan madhab Maliki, riwayat Sayyidah Aisyah lebih kuat, lebih unggul, maka dia memakai riwayat Sayyidah Aisyah. Ya, kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal menganggap riwayat Ubay bin Ka'ab itu lebih kuat, lebih unggul. Kenapa? Karena Ubay bin Ka'ab itu imam. Ubay bin Ka'ab itu ahli qiraat. Ya, ketika sholat tarawih, ya, ketika sholat tarawih itu tadinya tarawih itu sendiri-sendiri. Di Nabawi itu sholat sendiri-sendiri. Ada yang sendirian, ada yang bertiga, ada yang berempat, ada yang bersepuluh. Ya, sholatnya masing-masing. Kemudian Sayyidina Umar ngelihat, ini kok sholat masing-masing. Ini kalau dijadiin satu, ini bagus. Ini kalau dijadiin satu, semua ya diangkat satu imam itu bagus. Akhirnya apa? Rasul SAW memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam. Ya, dan tadinya berpencar-pencar sholatnya dijadiin satu. Nah, ketika udah jadi satu, Sayyidina Umar berkata, "Ni'matil bid'atu hadih." Sebaik-baiknya bid'atu ini. Karena zaman Nabi itu nggak ada sholat tarawih bareng-bareng, nggak ada. Ya, Nabi sholat tarawih itu malam pertama sholat Nabi. Ada yang ngelihat Nabi sholat, ikut sahabat. Malam kedua lebih banyak lagi. Malam ketiga dan malam keempat lebih banyak lagi tuh. Nungguin. Kenapa? Dengar info dari kawan-kawannya. Oh, kemarin Nabi sholat Nabi. Ya, itu habis isya Nabi sholat di sini. Yang ikut semakin banyak. Nah, malam ketiga, malam keempat Nabi udah nggak keluar. Kenapa Nabi nggak keluar? Khawatir nanti tarawih dianggap wajib. Nah, lama itu berlangsung lama. Ya, ketika pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ngelihat masing-masing sholat. Ini kalau jadi satu cakep ini. Akhirnya dijadiin
satu. Siapa imamnya? Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab ini adalah itu Sayyidul Qurra, pimpinan ahli qiraat. Di zaman sahabat tuh pimpinan ahli qiraatnya adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian juga itu beliau juga katabal wahya, juru tulis wahyu. Itu Al-Qur'an kalau turun itu yang nulis adalah Ubay bin Ka'ab. Makanya ini kalau menurut Imam Hambali, ya ulama-ulama Hambali dan ulama-ulama Imam Abu Hanifah, ini riwayat Ubay bin Ka'ab ini lebih unggul. Kenapa? Karena Ubay bin Ka'ab ini ahli qiraat. Jadi witirnya itu rakaat ketiga hanya kulhu saja. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Imam Syafi'i dan Imam Malik, riwayat sana Aisyah lebih unggul. Kenapa? Istri Nabi. Ya, istri Nabi dan Nabi besar Muhammad witir itu selalu di rumah. Ya, sana Aisyah yang melihat malam-malam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, riwayat Aisyah lebih kuat. Ya, tapi intinya semua pernah dikerjakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa ini disampaikan semua oleh Imam Ibnu Hajar? Agar apa? Agar kita tidak mudah menyalahkan. Jadi kalau ada yang sholat witir rakaat ketiga hanya kulhu saja, oh itu benar. Itu riwayat Ubay bin Ka'ab, dan Nabi besar Muhammad memang pernah witir seperti itu. Ya, man kathurat qiraatuhu kathura ilmuh. Orang yang banyak baca itu akan banyak wawasannya. Wa man kathurat qiraatuhu ya kathura ilmu, wa man kathura ilmu qallat i'tiraduh. Ya, qallat i'tiraduh. Orang kalau udah banyak ilmunya, banyak wawasannya, akan sedikit nyalahin orang. Kenapa? Dia mudah memahami. Oh iya, ini begini memang ada riwayat yang berbeda, bukan hanya satu saja riwayatnya, ya, sehingga dia bisa lebih dewasa. Baik, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, autiru qabla an tasbahu, witirlah kalian semua sebelum tiba waktu subuh. Ya, witirlah kalian semua sebelum tiba waktu subuh. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Tapi kalau riwayat Ibnu Hibban itu ada tambahan, man adraka subha walam yutir fala witra lahu. Barang siapa yang udah datang subuh sedangkan dia belum sholat witir, berarti witir udah lewat bagi dia. Ya. Karena Nabi bersabda, witirlah kalian semua sebelum datang subuh. Kalau sudah datang subuh, adzan subuh, dan belum sholat witir, maka kesempatan witir sudah hilang, sudah habis waktunya. Ya. Tapi ada juga riwayat lain, ya, man nama anil witri au nasiyahu. Barang siapa yang ketiduran, biasa witir, ketiduran nggak witir. Bangun-bangun adzan, au nasiyahu, atau lupa sholat witir, lagi asik nonton bola, lupa dia sholat witir. Ya, idza falyusalli idza asbaha au dzakara, maka sholatlah nanti ketika sudah tiba waktu subuh, atau ketika pas dia ingat. Rawahul khamsah illa Nasa'i. Nah, ini gimana nih? Kalau tadi kan pendapat yang pertama, riwayat pertama, kalau udah subuh berarti udah habis witirnya. Ya, tapi riwayat yang kedua, barang siapa yang ketiduran atau lupa belum witir, silakan witir di waktu subuh. Atau pas dia ingatnya di waktu duha, ya sekalian sholat witir. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Al-makna al-ijmali, makna secara global, taqaddamal qaul fi waqtil witri. Ya. Ini kalau waktu sholat witir, ini sudah kita bahas pada pelajaran yang lalu. Wa huwa annahu min ba'di sholatil isya ila tulu'il fajr. Ya, waktu witir dari setelah sholat isya sampai terbit fajar atau subuh. Ya. Falitarkil witri ahwalun. Nah, orang yang enggak witir itu keadaannya macam-macam. Orang yang enggak witir keadaannya macam-macam. Tarotan yatrukuhul musolli ta'ammudan.
Ya, ada orang nggak witir. Kenapa nggak witir? Memang sengaja malas. Ya, kenapa nggak witir? Sengaja malas nggak witir. Fahada qad fatathu sunnatul udma. Yang seperti ini nih kelompok pertama, yang sengaja nggak witir, dia sudah kehilangan sunnah yang pahalanya sangat besar. Wal khairul katsir, dan sudah kehilangan kebaikan yang sangat banyak. Fala yumkinuhu tadarukuhu, ya nggak mungkin lagi bisa diulangi. Ya, jadi barang siapa yang sengaja nggak witir atau malas nggak witir, tiba-tiba datang waktu subuh, udah lewat tuh witir bagi dia. Dia udah kehilangan kesempatan pahala yang sangat besar. Ya, wahada mahmalul hadis man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu. Ini ya diambil dari pemahaman hadis yang pertama tadi. Barang siapa yang mendapati subuh dia belum witir, sengaja nggak witir dia, malas, fala witra lahu. Udah lewat witir bagi dia. Nggak ada witir lagi bagi dia, udah lewat malam itu witir. Kalau dia mau witir besok malam. Ya, kalau dia mau witir besok malam. Kesempatan kali itu udah lewat. Jelas apa tidak nih? Ya, wa taratan yanamu anhu aw yansahu. Dan ada juga keadaan orang nggak witir bukan malas. Nah, tadi kan malas, sengaja nggak witir. Nah, ini ada juga orang nggak witir dikarenakan apa? Yanamu, ketiduran. Biasanya sholat ketiduran, atau dia udah niat mau sholat tiba-tiba bablas. Aw yansahu, atau dia lupa. Dia lagi asik baca Quran, dia lagi asik wirid, ya, dia lagi asik baca sholawat, ternyata azan subuh. Perasaan masih lama tadi, kasih kan dia baca Quran. Niatnya nanti mau witir lah, nanti dah tinggal 15 menit, 10 menit saya mau witir. Kebablasan. Udah keburu azan, lupa dia. Fahada hukmuhu an ya'tiya bihi matastayqadha min naumihi. Ya, au tadakkuri ba'da nisyanihi. Nah, yang seperti ini ikut hadis yang kedua. Ya, bagaimana? Barang siapa yang ketiduran, sholat pas dia bangun. Dia boleh qadha witir namanya. Qadha witir pas dia bangun. Bangunnya kapan? Subuh. Ya udah. Dia sholat qadha witir. Ya, sholat sunnah fajar dulu. Habis sholat sunnah fajar, ya boleh dia qadha witir. Itu kalau subuh masih lama. Kalau qomat masih lama. Kalau udah terlanjur qomat, maka sholat subuh dulu. Nanti habis sholat subuh dia boleh qadha witir. Karena habis sholat subuh nggak boleh ada sholat. Habis sholat subuh nggak boleh ada sholat kecuali sholat qadha. Sholat qadha boleh, baik qadha wajib maupun qadha sunnah. Qadha wajib, ya kalau kita punya utang dulunya pernah ninggalin sholat dah. Ya, qadha sunnah biasa witir tiba-tiba ketiduran boleh, tapi jangan di masjid. Kalau di masjid terjadi fitnah. Loh, kok kamu kok badiah? Padahal kan kita bukan badiah. Ya, dan kita nggak bisa nyalahin orang, yang salah kita. Kenapa? Ya salah sendiri. Kenapa di masjid? Kan menimbulkan fitnah. Jadi gimana nanti di rumah sholatnya? Ya, jadi habis sholat subuh nggak ada sholat. Habis sholat asar tidak ada sholat kecuali qadha. Kalau qadha boleh, atau yang sebabnya mutaqaddim. Sholat yang sebabnya mutaqaddim. Seperti apa? Sebab mutaqaddim itu sebabnya duluan. Contoh tahiyatul masjid. Sebab dia masuk masjid, sunnah sholat, sunnah tahiyatul masjid. Ya, kalau badiah nggak ada. Ya, contoh misalnya habis sholat subuh dia pulang. Ya, ini id biasanya. Datang lagi 5:30. Datang lagi masuk masjid 5:30. Ya, itu kan belum terbit matahari, belum boleh sholat. Tapi kalau dia niatnya tahiyatul masjid boleh. Jelas seperti ini. Itu kalau sholatnya di sini. Kalau di luar kan nggak ada tahiyatul masjid, langsung duduk berarti. Ya, kalau di luar itu kalau belum adzan, kalau belum terbit matahari kita mau hadir id langsung duduk. Tapi kalau di masjid boleh tahiyatul masjid. Jelas apa tidak? Jelas. Atau
yang sholatnya muqarin, sebabnya muqarin. Apa sebab muqarin? Sebab dan sholatnya berbarengan. Seperti apa tuh sebab dan sholatnya berbarengan? Seperti sholat gerhana. Ya, ini misalnya besok akan terjadi gerhana. Jam berapa? Jam 5:15. Habis subuh. Kan belum terbit matahari itu. Nggak ada sholat itu. Nggak ada sholat. Tapi karena ini sebabnya muqarin. Apa sebab muqarin? Ketika terjadi gerhana, di saat itu juga kita sunnah sholat. Ya, sebab dan sholat berbarengan. Kalau sebabnya hilang, gerhananya sudah selesai, sholatnya juga selesai. Jelas apa tidak nih? Jadi kalau sholat gerhana tiba-tiba habis asar, boleh gak sholat gerhana? Boleh, karena sebabnya berbarengan. Ya, jadi habis sholat subuh dan habis sholat asar tidak ada sholat. Kecuali tadi yang sebabnya mutaqaddim, sebab duluan baru sholat, boleh itu. Sama apa? Sama yang sebabnya muqarin atau qada sholat. Nah, bagi yang ketiduran tiba-tiba adzan subuh, wah, dia biasa witir, ya udah. As-salamiyah, salat sunnah fajar, kemudian salat subuh berjamaah, habis itu boleh qada witir, tapi nanti di rumah. Ya. Atau ingatnya nanti jam berapa? Jam 6 baru ingat. Atau ingatnya jam 8 baru ingat. Ya udah, salat duha sekaligus qada witir. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jelas ya. Ini bagi yang ketiduran dan bagi yang lupa. Ya. Yang ketiduran dan bagi yang lupa. Apa dalilnya tadi? Man nama anil witri au nasiyahu falyusolli idza asbaha au dzakarahu. Ya. Au dzakara. Ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kesimpulannya witir ini waktunya sebelum subuh. Barang siapa yang sengaja nggak mau witir, ya, atau malas witir, tiba-tiba datang subuh, udah nggak ada kodok lagi. Ya, udah lewat waktunya. Ya, tapi bagi yang udah punya kebiasaan witir, tiba-tiba lupa atau ketiduran, maka dia boleh kodok witir. Kapan kodoknya? Bebas. Pas subuh boleh, atau pas dia ingat. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى آل سيدنا محمد وبارك بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا يا رب علمنا فيها مقبولا قلبا خاشعا على القلبية نقلا دافيا ذكرا واسعا وكثيرا وارزقنا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالصبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على رب العالمين.